Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ja'alil huzna idza syi'ta sahla. Allahumma ya muallima Adam 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sidang jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah di dalam majelis ilmu atau taman-taman surga yang dimana kita saling mengingatkan tentang Allah di dalamnya, ayat-ayatnya, dan ini sebuah keutamaan yang sangat besar. Bahkan diantara keutamaannya adalah nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka ketenangan. Iya. Jadi ketenangan yang sebenarnya itu bukan didapatkan dari banyaknya harta atau banyaknya kendaraan atau rumah yang megah. Mungkin ya kita salah satu sumber ketenangan itu berasal dari situ jika kemudian hati kita ini ya tidak bergantung pada sesuatu yang secara kasat mata itu, tapi hati kita tetap bergantung kepada pemilik nikmat yang memberikan kita nikmat tersebut. Yang kemudian tatkala kita menyadari bahwa semua yang kita miliki, semua yang kita punyai berasal dari sang pemberi nikmat dari atas langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun berusaha untuk menyembah Allah dengan sebaik-baiknya. Dan ini merupakan salah satu tempat untuk kita mendapatkan bagaimana kita bisa beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Ya. Oleh sebab itu, tatkala Allah Subhanahu wa taala melihat kesungguhan seorang hamba untuk dekat kepadanya, mempelajari agamanya, nah, disitulah ketenangan itu turun kepada mereka. Ketenangan itu turun kepada mereka karena Allah melihat kesungguhannya, Allah melihat niatnya. Ya, bahkan mungkin ada orang yang mendatangi majelis ilmu tidak ada yang dia paham, tapi tetap mendapatkan keutamaan ini, ketenangan ini. Kenapa? Karena niatnya yang tulus untuk mendatangi, niatnya yang tulus untuk melangkahkan kakinya ke sini. Iya, untuk beristirahat sejenak dari beratnya urusan-urusan duniawi, untuk mendekatkan diri bersama orang-orang saleh, mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, apalagi melalui ayat-ayatnya dan kalam Allah Subhanahu wa taala, itu perkataannya. Maka beruntunglah kita yang senantiasa terus berusaha untuk mendatangi tempat-tempat yang seperti ini. Ya, dan semoga kita termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah orang-orang yang berilmu. Jika sekiranya tidak ada dari keutamaan ilmu yang kita dapat kecuali munculnya rasa takut kepada Allah, maka itu sungguh lebih dari cukup. Iya, lebih dari cukup. Iya, kenapa? Karena memang tujuannya kita belajar itu salah satunya bagaimana kita ini selalu takut kepada Allah. Takut dan terus merasa bahwa diri kita ini lemah, diri kita ini kurang, perlu untuk terus untuk mendatangi tempat-tempat seperti ini. Salah seorang ikhwah pernah mendatangi saya. Dia mengatakan, Ustaz, saya ini kadang meninggalkan sholat kalau saya lagi banyak masalahku.
Karena saya merasa tidak ada gunanya saya sholat, iya, atau tidak ada gunanya saya dekat-dekat dengan agama kalau moodku tidak bagus. Saya bilang justru tambah gelisah kalau kita semakin jauh dari Allah. Kapan ketika masalah itu mendatangi, di situ memang kita perlu untuk mujahadah, melawan diri kita. Syaitan akan membisikkan selalu, tidak usah datang, tidak usah sholat, tidak ada gunanya sholat. Coba ini tetap ada masalahmu misalnya, tetap kau gelisah, tetap apa dan sebagainya. Tapi kita melawan itu, ya, untuk mendatangi ini. Jadi saya katakan kepada ikhwat tersebut bahwasanya, ya, ini benteng utama kata ini masalah sholat, dan yang kedua majelis ilmu. Kalau mungkin perbaiki itu mood itu keinginan tak atau perasaan kondisi hati kita itu sering-sering kita datang majelis ilmu. Saya bilang seperti itu. Iya. Kenapa? Karena janji Nabi sudah ada di situ. Nazalat alaihimus sakinah, akan datang kepadanya itu ketenangan. Iya. Tapi kalau ada bisikan tidak usah datang, malu dan sebagainya, justru itu yang perlu dilawan-lawan sedikit. Iya. Karena memang ulama kita mengatakan ada seorang masuk surga itu dengan rantai besi. Maksudnya dengan rantai besi perlu dipaksa sedikit, perlu didorong-dorong sedikit untuk melawan itu hawa nafsunya dan bisikan was-was yang dia rasakan itu, bisikan-bisikan yang dia rasakan itu. Karena setan itu begitu, dia semakin senang ketika kita punya masalah dan kita semakin menjauh dari Allah. Nah, itulah kita, dan disitulah kita dapati fenomena futur. Futur itu kembali pada kebiasaan yang lalu atau dosa yang lalu. Ini yang kita khawatirkan. Makanya, ya, kalau kita berada pada iman yang lemah, di situ kita diuji bagaimana kita lawan diri kita itu. Jangan perturutkan hawa nafsu, karena nafsu seperti anak kecil. Kalau dimanjakan terus, dia akan semakin membuat pemiliknya tidak akan bergerak, tidak akan maju dalam kebaikan. Maka Allah mengatakan, liman syaa minkum ayyataqaddama aw yata'akhkhar. Di antara kalian terserah mau maju, mau menjadi lebih baik atau tetap pada tempatnya, atau lebih buruk daripada keadaannya. Seperti itu. Maka kita berusaha ini jamaah sekalian dan bersyukur kepada Allah tatkala kita diberikan taufik dan kemudahan untuk bisa menginjakkan kaki di majelis ilmu. Semoga dengan ini Allah Subhanahu wa taala memberkahi kehidupan kita. Ya. Salam dan salawat kita kirimkan terus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan teladan kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita melanjutkan sedikit materi kita belajar dari teladan Al-Qur'an. Ya. Dan pada malam hari ini kita belajar dari seorang lelaki di dalam Al-Qur'an. Lelaki yang sederhana, bahkan dia tidak dikenal di tengah-tengah kaumnya, bahkan namanya sendiri pun tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Allah cuma mengatakan, dan datanglah seorang laki-laki. Ya, hanya ulama tafsir yang menyebutkan dan berusaha mencari siapa laki-laki itu pun ketika ulama berijtihad berusaha mencari siapa laki-laki ini, hanya beberapa ulama yang mengungkap laki-laki itu dan namanya. Ya, seorang laki-laki yang sederhana, yang tidak ada kedudukan di tengah-tengah kaumnya, tapi sikapnya dan perbuatannya diabadikan di dalam Al-Quran. Bukan namanya, sekali lagi saya ulang, bukan namanya diabadikan dalam Al-Quran, sikapnya, perbuatannya, yang mungkin kita akan lihat perbuatannya ini sangat-sangat sederhana, tapi itulah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dia dan masukkan dia ke dalam surga dan diabadikan di dalam Al-Quran. Kisah seorang lelaki dalam surah Yasin, ya, di mana di situ disebutkan di ayat yang ke-13 dalam surah Yasin. Di situ
disebutkan sebuah desa atau kampung yang didatangi oleh seorang nabi dan rasul, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengabadikan. Kita bacakan dulu ayatnya di ayat yang ke-13 dan seterusnya. Surah Yasin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryati idh ja'ahal mursalun idh arsalna ilaihim itsnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bithalithin faqalu inna ilaikum mursalun qalu ma antum illa basharun mithluna wa ma anzala ar-rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka. Berkata Ibnu Katsir di dalam tafsirnya bahwasanya kampung itu bernama Antokia. Antokia ini menurut sebagian ulama itu di daerah Romawi. Tapi ini sekali lagi hanya sebagian pendapat, karena kita tidak bisa mengklaim, tidak bisa betul-betul mengatakan 100% itu tempatnya. Cuman ulama berijtihad, ulama berusaha menggali itu sejarah dan dari kitab-kitab sebelum Al-Quran juga mungkin, ya, sehingga ulama sebagian, ya, bukan semuanya, sebagian mengatakan, di antara Ibnu Katsir, bahwasanya kota itu atau daerah itu sebagian mengatakan di daerah Romawi pada saat itu. Ya, diutuslah di daerah atau kampung itu 3 orang rasul. Pertama 1 orang dulu, ya, seorang rasul untuk mendakwahkan tauhid di kampung tersebut. Tapi rasul pertama didustakan. Rasul pertama didustakan. Tidak diterima dakwah dan ajakannya. Maka Allah mengatakan, kami utus 2 rasul kepada mereka. Ya, jarang-jarang ya ada dalam satu daerah itu, ya, ada rasul atau nabi diutus langsung 2 orang. Bahkan ketika 2 orang itu tidak didengarkan juga oleh kaumnya, Allah mengatakan fa'azzazna bithalith, kami kuatkan 2 rasul itu dengan rasul yang ketiga. Ya, berarti bisa kita pahami ketika Allah mengatakan fa'azzazna bithalith, kami kuatkan 2 rasul itu dengan rasul yang ketiga, berarti pembangkangan, penolakan yang ada di kampung tersebut sangat keras. Ya, sangat keras. Bukan kaum yang biasa ini. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala, ya, mengabadikan hal itu di dalam Al-Qur'an ini. Jadi Allah mengatakan fa'azzazna bitsalithin faqalu inna ilaikum mursalun. Dan sungguh mereka mengatakan, ketika rasul itu mengatakan, sungguh kami adalah orang-orang yang diutus kepada kalian. Tapi begitulah sebagaimana kisah-kisah nabi yang lain, bagaimana seorang penduduk negeri yang memiliki keangkuhan karena mungkin berada pada kedudukan yang tinggi atau kelebihan dari segi duniawi, Allah katakan mereka penduduk negeri itu menjawab, kamu ini bertiga hanyalah manusia seperti kami, dan Allah yang maha pengasih tidak menurunkan sesuatu apapun, kamu hanyalah pendusta belaka. Kita lihat penduduk kampung itu percaya akan adanya Allah, karena mereka mengatakan di sini, kamu ini hanyalah manusia seperti kami, dan Allah yang maha pengasih tidak menurunkan sesuatu apapun tentang diri kalian. Kamu hanyalah pendusta yang mengaku-ngaku sebagai seorang nabi dan rasul. Mereka mengatakan, para rasul itu mengatakan, Tuhan kami yang mengetahui sesungguhnya kami adalah utusan-utusannya kepada kamu. Iya.
Dan begitu juga perkataan kaum nabi-nabi terdahulu, diantaranya kaum Nabi Nuh, mengatakan in anta illa basyaran mithlana, tidaklah engkau ini kecuali hanya seorang rasul biasa, manusia biasa. Mengapa bukan yang datang kepada kami rasul dari kalangan malaikat? Ini kata-kata ini cuma mencari pembenaran saja, atau bentuk pembangkangan saja. Karena kalau dipikir secara akal, secara akal, mana kira-kira yang lebih tepat diutus kepada mereka, rasul yang dalam bentuk manusia seperti mereka atau dari kalangan malaikat? Tentu rasul dari kalangan manusia, karena bagaimana mungkin kalau rasulnya adalah malaikat, bagaimana mereka berinteraksi? Itu pun malaikat kadang kalau ingin menemui seorang nabi menjelma sebagai seorang manusia. Sebagaimana ketika Jibril mendatangi Nabi di sebagian keadaan, Jibril merubah dirinya sebagai manusia. Jadi ini kata-kata mereka ini mengatakan, kami ingin kalau Rasul itu dari kalangan malaikat, tidak pantas dari kalangan manusia seperti kami. Berarti ini bentuk pembangkangan saja, bentuk keras kepala saja yang mereka tunjukkan bahwasanya mereka memang tidak mau menerima dakwah dan ajakan kebaikan itu. Maka Rasul itu didustakan, dan mereka mengatakan, dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Di sini juga pelajaran bahwasanya ketiga Rasul ini betul-betul sudah paham apa tugas dan kewajiban mereka. Mereka mengatakan, wa ma alaina illal balagul mubin, dan tidaklah kami kecuali hanya menyampaikan saja. Wa ma alaika illal balag, dan engkau ya Rasulullah tidaklah tugasmu kecuali hanya menyampaikan saja. Berapa kali itu Allah ulang di dalam Al-Quran mengingatkan Nabi, dan Nabi ini yang diingatkan. Nabi yang diingatkan mungkin satu kali saja Nabi akan ingat, tapi kenapa Allah sampai ulang 2 kali, 3 kali? Karena ini juga untuk menjadi pelajaran bagi kita umatnya. Karena kadang kita dalam berdakwah memikirkan hasil bukan proses. Saya ulang, kita dalam berdakwah memikirkan hasil bukan proses yang kita lihat. Kita sudah sebarkan pamflet, sudah undang ustadz-ustadz dari jauh, segini aja yang hadir. Kita katakan capek tak itu yang dinilai, bukan orangnya yang hadir. Kalau kita sudah berusaha, kita sudah capek, letih, bahkan begadang semalaman, bahkan sebarkan di media sosial, cuma segitu memang begitu yang hadir. Memang begitu ya, Allah berikan petunjuk untuk hadir, dan bukan urusan kita lagi. Kalau misalnya kenapa kadang kita merasa gagal, merasa putus asa? Berapa kali Allah ulang dalam Al-Quran, wa ma alaika illal balagh innama anta munzir, engkau hanya pemberi peringatan saja, tugasmu hanya menyampaikan saja, mengajak saja. Dan sebenarnya ketika kita sudah melalui proses itu, sudah mulai melakukan proses itu, mengajak, sebenarnya kita sudah patut bergembira. Kalau kita sudah melalui proses itu, sudah dilakukan itu, kita sudah turun ke jalan, kita sudah panggil lewat SMS, sebenarnya di situ sudah patut kita bergembira. Kenapa? Karena Allah telah memudahkan kita menjalani proses, bukan hasil yang didapatkan, yang dicari. Dan ini tentu nasihat bagi diri saya pribadi sebagai seorang dai juga. Ini juga ujian bagi kami misalnya sebagai seorang pendakwah misalnya, atau dai yang ketika mendatangi majelis ilmu cuma sedikit yang hadir. Bahkan di majelis Nabawi pernah seorang syekh, dan itu tersebar videonya, seorang syekh ini kursi khusus di Masjid Nabawi, tapi di depannya cuma 1 orang. Mungkin seperti saya dengan pengunjung saya pas di depannya, dan tidak ada yang lain. Tapi syekh itu menurut sebagian apa yang dijelaskan di berita itu, bahwasanya dia tetap melanjutkan pelajarannya, tidak menunda dan tidak mengurangi waktunya. Disampaikan pelajaran itu sampai waktunya habis, padahal 1 orang jadi depannya. Subhanallah, disinilah ujian keikhlasan sebenarnya bagi seorang dai. Dan kita juga, para dai, semua kita dai, kita yang mengajak, kita yang kita pokoknya intinya ikhlas sekalian,
ya terutama ikhwah-ikhwah kita di pemuda hijrah juga ini, ketika kita sudah melakukan proses, disitulah kita lihat dan disitulah kita pantas bergembira ketika Allah memberikan kita kemudahan menjalani proses. Adapun hasilnya urusan Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan kita. Iya, bukan wilayah itu bilang siapa mau datang, siapa yang memang kita punya target. Kita targetkan ini yang datang, ini yang hadir, kita kasih undangan, kita sebar di pamflet. Tapi kalau misalnya bilang harus kita datangkan, ya memang iya itu urusan Allah itu. Iya, dia harus pokoknya bagaimana sih supaya datang ke sini. Ya, kita memang bertugas mendakwah, mengajak, tapi kalau sudah dilakukan proses dan belum bisa juga, wa ma 'alaika illal balagh. Tidaklah tugasmu kecuali hanya menyampaikan saja. Ya, menyampaikan saja. Jadi itu sudah bergembira kalau kita sudah melakukan proses itu, melalui proses itu. Ya, ikhlas sekali. Kita lanjutkan. Ya. Jadi di sini wa ma 'alaika wa ma 'alaina illal balagul mubin. Kemudian seterusnya terjadi dialog, ya. Kita bisa baca nanti lanjutan ayat-ayatnya di rumah nanti ini ketika di ayat yang di ayat ke-18 19 ya. Iya. Ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di situ bagaimana terjadi dialog, bagaimana Rasul itu memperingati kaum tersebut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada puncak-puncak ujian para rasul ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, kaum-kaum ini pemuka-pemukanya, tokoh-tokohnya, pembesar-pembesarnya bersepakat, bermusyawarah, kita bunuh saja itu 3 rasul itu yang selalu mengajak kepada tauhid. Kita bunuh saja karena mereka tidak mau berhenti berdakwah. Mereka sepakat untuk membunuh. Tersebarlah berita itu di penjuru Madinah, penjuru kota, kampung itu. Bahkan berita itu sampai ke pelosok, ujungnya itu kampung. Berita itu. Disinilah Allah Subhanahu wa taala mendatangkan seorang lelaki di dalam Al-Qur'an yang diabadikan perbuatannya. Laki-laki yang sederhana. Bukan nabi. Bukan ulama. Bukan pula orang yang dikatakan berilmu. Mungkin dia punya ilmu tapi tidak seberapa ya. Bahkan Ibnu Katsir mengatakan dia seorang lelaki yang berprofesi hanya sebagai tukang kayu saja. Bahkan dia pun sakit-sakitan. Ya, dia sakit-sakitan, lemas. Bahkan sebagian ulama yang mengatakan dia berpenyakit kulit. Ya, inilah yang Allah abadikan di ayat ke-20. Subhanallah. Perhatikan. Ya, tatkala tersebarlah berita itu bahwasanya 3 rasul ini sudah didustakan dan pada puncaknya kaum itu sudah bermusyawarah untuk membunuh rasul tersebut. Ya, Allah mengatakan di ayat ke-20, wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Subhanallah. Wa jaa'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Datanglah seorang laki-laki dari ujung kampung itu bergegas-gegas, bercepat-cepat, karena ini lelaki ini mungkin telah sampai dakwah kepadanya dan dia mulai penasaran dengan rasul itu dan mulai ada ketertarikan dengan ajakan yang diajak oleh rasul tersebut. Maka dia pada akhirnya beriman. Entah bagaimana caranya, Al-Quran tidak menyebutkan, tapi yang jelas laki-laki ini beriman kepada 3 rasul tersebut, datang dari ujung kota bergegas-gegas. Jadi kata-kata yas'a pada ayat ke-20 itu, yas'a artinya mengumpulkan semua tenaganya, pikirannya, bahkan mungkin sebagian hartanya untuk bergegas-gegas, bercepat-cepat sampai di pertengahan kota. Cepat, dia bercepat-cepat. Dan dia Allah Subhanahu wa taala katakan yas'a qala, ketika dia sampai di tengah kaumnya berkumpul di sebuah tempat yang kemudian rencana itu sudah mau dilakukan, dia kemudian datang. Perhatikan kata-katanya. Ya, ini akan kita tadabburi sedikit ketika
Iya, laki-laki itu datang kepada kaumnya dan mengatakan, ya qaumi ittabi'ul mursalin. Subhanallah. Sekali lagi, ini hanya laki-laki sederhana ini, tidak dikenal, bukan siapa-siapa, bukan orang berilmu, bukan ulama. Hanya disebutkan, itu pun sebagian pendapat hanya seorang tukang kayu, dan dia sakit-sakitan. Dan dia mengatakan, ya, perhatikan kata-katanya, ini yang kita mau tadabbur sedikit. Dia mengatakan, ya qaumi ittabi'ul mursalin, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Subhanallah, begitu lembut kata-katanya. Kita lihat di ayat ke-21 dan di ayat ke-22. Kata-kata yang sangat lembut, kata-kata yang betul-betul keluar dari dalam hati yang dalam. Dia mengatakan, ya qaumi ittabi'ul mursalin. Wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepadamu. Ya, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya, tidak ada, mereka ini datang tulus. Ya, mereka ini datang betul-betul ikhlas mengajak kalian kepada kebaikan. La as'alukum alaihi ajra. Tidak ada yang mereka harapkan kecuali balasan semata-mata dari Allah. Andaikan mereka datang meminta harta kalian, menjual keyakinan dan agamanya, itu salah. Tapi tulus, tidak ada yang mereka harapkan kecuali kalian mengikuti agama dan tidak merugikan kalian sama sekali. Itu yang dia katakan. Maka di sini disebutkan, subhanallah, perhatikanlah, ya, kata-kata laki-laki, ya Rob, ya, betapa lembut perkataannya. Perhatikanlah kata penulis di sini, ketulusan cinta lelaki ini kepada kaumnya. Begitu besar cinta kasihnya yang menginginkan kebaikan pada kaumnya. Ia hanya datang hanya untuk mengatakan kalimat yang sederhana itu. Iya. Jadi anggaplah, ya, misalnya ini kota Pindrang ini, ya, Rasul itu berada di tengah-tengah kota Pindrang ini. Dia mungkin datang dari ujungnya kota Pindrang, datang ke kota hanya untuk mengatakan kalimat itu. Ittabi'ul mursalin, ikuti itu Rasul. Ya, tidak ada yang dia ajak kecuali kebaikan. Itulah orang-orang mendapatkan petunjuk, ya. Dan perhatikanlah, dia tidak datang untuk memberikan harta pada kaumnya. Karena dia juga orang yang bukan orang kaya. Andaikan dia datang dengan harta yang banyak, kemudian dia semacam berikan hadiah kepada kaum ini, ambil ini hadiah, ikuti itu Rasul. Dia juga tidak memberikan hadiah, tidak memberikan uang, cuma datang dengan kalimatnya yang sederhana. Kalau kita, istilah kita, kalau kata-kata kita mungkin orang acori ini kesi, ya, ikuti saja. Tidak ada yang mereka harapkan kecuali kebaikan. Ada cikitami, ya, kebaikan kita saja mereka harapkan. Subhanallah, kalimat yang sederhana itu, yang keluar dari lisannya yang mulia, yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Bayangkan, ya, kalau kata-kata kita mungkin seperti itu tadi, acir bawan dikesi, itu saja. Iya, ittabi'ul mursalin, ittabi'u man la yas'alukum. Iya, tidak ada yang dia minta penuh sama kita itu. Iya, kecuali kebaikan tak yang diharapkan. Begitu saja. Iya, kira itu yang diabadikan dalam Al-Quran. Maka di sini dikatakan, dia tidak datang membawa hadiah terbaik, bukan juga harta, tapi dia datang dengan nasihat yang betul-betul sederhana, tapi tulus untuk menasihati kaumnya yang ingin berbuat buruk dan mengingkari Rasul tersebut. Namun lihatlah bagaimana kuatnya imannya. Dia tinggalkan desanya, rumahnya, untuk datang ke tengah-tengah kota memberikan nasihatnya itu. Al-Quran pun menyebutkan, tatkala ini laki-laki datang, ya, dan menjelaskan, ya, tentang kalimat-kalimat itu, Al-Quran menjelaskan bahwasanya dia didustakan, dia pun semakin didustakan oleh kaumnya. Jadi kalau Rasul saja didustakan, bagaimana lagi dengan laki-laki ini? Tapi cukup berani ini laki-laki, bayangkan. Tapi dia jelaskan, dia sempat menjelaskan, ya, bahwasanya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Aku tidak ada alasan bagiku untuk menyembah Allah yang telah menciptakanku dan hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Ya, setelah
dia itu menjelaskan bahwasanya dia juga jelaskan tentang keimanannya kepada kaum tersebut. Disitulah kaumnya tambah marah kepadanya. Bahkan di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan laki-laki ini, kita lupa belum sebutkan namanya ya. Ibnu Katsir menyebutkan namanya Habib bin Sulaiman An-Najjar. Habib bin Sulaiman An-Najjar ini pun hanya sebagian pendapat saja, karena Al-Quran tidak menyebutkan nama aslinya. Dan begitulah metode Al-Quran, tidak menyebutkan nama, tapi hanya perbuatan dan sikap, ya, agar kemudian orang-orang seperti beliau ini masuk pada makna ayat ini, ya, makanya tidak disebutkan langsung namanya. Dan memang Al-Quran, kisah-kisah Al-Quran datang hanya memberikan pelajaran, bukan terlalu mendetail dalam masalah pelaku, tempat, ya, dan nama-nama yang lain, tapi fokus pada faedah yang akan diambil. Makanya Al-Quran tidak terlalu merinci di mana kejadiannya, siapa namanya, ya, tidak. Begitu Al-Quran menjelaskan. Ya, makanya dia akhirnya Ibnu Katsir menyebutkan kaumnya pun semakin marah dan dia dikeroyok habis oleh kaumnya. Bahkan Ibnu Katsir menyebutkan diinjak-injaklah perutnya laki-laki yang sederhana ini sampai kemudian keluar isi perutnya. Subhanallah. Jadi begitu kerasnya perlawanan dari kaum tersebut, apalagi ini cuma sendiri kesian datang dari ujung kota menyampaikan nasihat itu, sampai kemudian kaumnya semakin menganggap remeh orang tersebut. Jangankan Rasul saja mereka dustakan, apalagi cuma laki-laki yang sederhana itu. Diinjak-injaklah perutnya sampai keluar isi perutnya, dan akhirnya setelah kaumnya puas menyiksanya, mereka pun bubar meninggalkan laki-laki itu. Barulah kemudian 3 Rasul ini datang, ya, 3 Rasul ini datang. Dan tentu kalau kita bertanya kenapa Rasul ini tidak datang ketika kaumnya mengeroyok, ya, kita katakan, ya, begitulah juga yang terjadi di zaman Nabi. Karena Nabi pun tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa mendoakan saja. Ya, karena mungkin Nabi memikirkan bahwa Nabi SAW, ya, memikirkan maslahat yang lebih besar. Jangan sampai, ya, ada hal-hal yang terjadi yang tidak diinginkan. Ya, makanya Nabi cuma ketika Ammar bin Yasir disiksa dan keluarganya, Nabi hanya berdoa, "Sabrun ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah." Ketika disiksa oleh Abu Jahal, sahabat Ammar dan satu keluarga, ibunya, bapaknya disiksa oleh Abu Jahal, Nabi cuma lewat dan Nabi mendoakan sabrun ala Yasir. Nabi belum memiliki kekuatan dan sahabat tidak memiliki kekuatan untuk membela, tapi Nabi mengatakan sabrun ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempatmu adalah surga. Itu janji Nabi SAW. Ya. Maka begini juga ketika Rasul ini tidak ada yang bisa dilakukan, karena mereka cuma bertiga. Kalau mereka pun maju, mereka pun juga mungkin akan dikeroyok habis-habisan. Maka ketika mereka sudah menyiksa laki-laki yang sederhana itu, ketika Rasul ini pun datang kepada laki-laki ini yang sudah ngus-ngusan, sudah tersengal-sengal, sudah hampir tercabut nyawanya. Di detik-detik terakhir sebelum nyawanya dicabut, sebelum habis nafasnya, datanglah ketiga Rasul ini dengan penuh linangan air mata, karena mereka tidak bisa berbuat apa-apa juga. Sebagaimana juga Nabi SAW ketika di Mekah, para sahabat disiksa, tapi Nabi cuma bisa mendoakan, ya. Maka dengan senyumnya, dengan kebahagiaannya, meskipun disiksa, ya, laki-laki ini ketika melihat 3 Rasul ini betul-betul tersenyum bahagia, karena iman yang sudah dia perlihatkan dan tunjukkan. Bahkan di saat perhatikan detik-detik sebelum tercabutnya nyawanya, dan dia melihat 3 Rasul itu di sekitarnya, dia mengatakan, "Inni amantu bi rabbikum fasma'un, inni amantu bi rabbikum fasma'un." Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu. Itu kata-kata yang diucapkan sebelum tercabutnya nyawanya. Ketika 3 Rasul ini sudah menangis, tidak ada yang bisa dia lakukan, dan mereka hanya mungkin bisa menghibur dan mentalkinkan kalimat la ilaha illallah. Maka laki-laki ini pun mengatakan, "Inni amantu bi rabbikum fasma'un."
dia mentakkid, dia mempertegas keimanannya. Dia tidak mau ragu-ragu bahwasanya ketika saya sudah disiksa gara-gara kalian, saya bela, saya meninggalkan kalian karena kalian tidak bisa juga berbuat apa-apa. Tidak, tapi dia justru mengatakan, saksikanlah saya ini datang beriman kepada kalian dan beriman terhadap apa yang kalian bawa. Bayangkan detik-detik sebelum nyawanya tercabut, sebelum sakaratul maut. Padahal kalau sakaratul maut itu orang tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Bahkan Nabi mengatakan, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan itu orang mati kalian dengan la ilaha illallah, karena pikirannya sudah tidak dalam keadaan sadar lagi. Sakaratul maut, sakarat artinya orang seperti dalam keadaan mabuk, tidak sadar lagi di sekitarnya. Makanya perlu ditalkinkan, perlu dituntun untuk membaca la ilaha illallah. Tapi ini laki-laki, subhanallah. Ya, jangankan mengucapkan la ilaha illallah, dia pertegas imannya di keadaan nafas yang sudah tersengal-sengal, sudah hampir habis, tapi dia masih sempat mengucapkan inni amantu bi rabbikum fasma'un. Dia menyatakan di depan para rasul itu pernyataan menunjukkan puncak iman yang begitu indah, diabadikan dalam perkataan Allah, inni amantu bi rabbikum fasma'un. Iya, subhanallah. Kita lihat laki-laki ini, iya, ketika mungkin pertama kali dia mendengarkan dakwah dari Rasul itu, begitu cepat dia merespon, begitu cepat dia mendakwakan imannya, ya, maka sungguh, iya, dia tidak mencukupkan dengan iman kepada Rasul itu saja, bahkan menunjukkan sejuta cinta untuk kaumnya. Menunjukkan apa? Sejuta cinta untuk kaumnya. Itu mungkin kata-kata pasnya, karena begitu besarnya rasa cintanya kepada kaumnya. Dia datang dari ujung kota ke, ya, untuk mengatakan kalimat itu. Padahal bukan ustadz ini, bukan ulama ini. Ya, bahkan mungkin bisa kita katakan bukan dai, tapi dia adalah dai yang sebenarnya. Ya, maka Allah pun mengatakan, tatkala dia sudah mati, meninggal, Allah mengatakan dimasukkanlah dia ke dalam surga pada hari kiamat nanti, ya. Dikatakan di sini, qila dukhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Dan tatkala dikatakan kepadanya, masuklah engkau ke dalam surga, dia mengatakan, aduhai, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa? Kenikmatan yang telah dia dapatkan. Sedikit kita renungkan kalimat ini sebagai penutup. Perhatikan, ya, perhatikan kalimat ini di ayat yang ke-26. Allah mengatakan, dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga. Dan ketika dia masuk ke dalam surga, dia mengatakan, alangkah baiknya jika sekiranya kaumku mengetahui. Renungkan, kita renungkan kalimat ini. Pada hakikatnya, perhatikan jemaah sekalian, mohon perhatiannya. Pada hakikatnya ketika seorang telah masuk surga, dia akan melupakan semua apa yang telah terjadi ketika dia hidup di dunia, termasuk penderitaan. Dia akan lupa. Bahkan seorang dicelupkan satu kali ke dalam surga, diangkat kembali, dia lupa penderitaannya yang bertahun-tahun, karena begitu indahnya surga. Ya, karena keindahan surga yang begitu indah membuat penduduknya merasakan kebahagiaan yang tidak bisa lagi digambarkan kebahagiaan itu. Semua penderitaan, semua kesedihan, semua musibah akan terlupakan disebabkan rasa bahagia yang telah memuncak. Rasa bahagia yang telah memuncak kepada penghuni surga. Namun renungkanlah, mari kita renungkan kisah laki-laki di atas, laki-laki ini. Ketika dia sudah dimuliakan dengan surga dan merasakan kenikmatan dan kesenangan surga, dia masih teringat dengan kaumnya. Bayangkan, dia sudah, pokoknya kalau orang masuk surga lupa istilah kita, lupa daratan, ya. Artinya sudah fokus pada kebahagiaan, keindahan surga. Tapi bayangkan ketika dikatakan kepada laki-laki ini di surga, qila dukhulil jannah, masuklah engkau ke dalam surga. Apa yang dikatakan? Ya laita qaumi ya'lamun, andaikan kaumku mengetahui. Dia mesti teringat pada kaumnya.
Dan mungkin sejenak kita berpikir, andaikan ini pun laki-laki, mungkin kalau kita pikir, mungkin dia ingat kaumnya karena sakit hati atau dendam sama kaumnya, karena dia telah diinjak-injak sampai keluar isi perutnya, ya. Karena kita mungkin berpikir dia ingat kaumnya karena dia ingin menuntut perbuatan keji, menuntut pembalasan karena dia telah dibunuh di dunia. Karena dia telah dibunuh di dunia. Ternyata bukan itu. Dia tidak sakit hati sama sekali dan dia tidak menuntut dendam, tidak menuntut pembalasan kepada kaumnya. Ketika dia mengatakan, ya laita qaumi ya'lamun, andaikan kaumku mengetahui apa yang telah aku dapatkan. Berkata ulama kita bahwasanya dia mengingat kaumnya itu karena dia berharap kaumnya beriman dan kaumnya juga mendapatkan kenikmatan sebagaimana yang telah dia dapatkan. Artinya di surga dia masih berharap, andaikan gunung itu kaumku mengikuti itu Rasul sehingga dia mendapati seperti yang aku dapatkan. Mau sekali kak kodong kalau dia juga beriman dan merasakan kenikmatan seperti aku rasakan. Itu yang dikatakan di dalam surga. Iya, istilah kita begitu. Mau sekali kak kodong kalau misalnya dia juga, kaumku juga itu merasakan seperti yang telah aku rasakan. Artinya masih ada rasa cinta di dalam hatinya agar kaumnya mengikuti ajaran Rasul tersebut. Subhanallah. Masih ada kerinduan agar kemudian kaumnya mengikuti apa yang telah dia yakini dari ajaran Rasul tersebut. Maka di sini dikatakan Allahu Akbar, kaumnya yang telah menyakitinya, kaumnya yang telah menghinakannya, kaumnya yang telah membunuhnya dengan keji. Namun bayangkan rasa cinta dan kasih sayang itu masih ada di dalam dirinya sampai ketika dia sudah masuk ke dalam surga. Sampai ketika dia masuk ke dalam surga, dia tidak mengharapkan keburukan terhadap kaumnya karena begitu besar rasa cinta dan harapannya kepada kaumnya agar kaumnya mendapatkan petunjuk. Lalu dikatakan, demikianlah jiwa-jiwa yang mulia, dia selalu membawa cinta untuk manusia dan selalu mengharapkan kebaikan untuk mereka. Saya ulang kata-kata ini, ini pelajaran intinya ini. Demikianlah jiwa-jiwa orang beriman yang mulia, dia selalu membawa cinta di tengah-tengah kaumnya dan selalu mengharapkan kebaikan untuk mereka. Saya ulang satu kali lagi, semoga tidak dilupa. Demikianlah jiwa-jiwa orang beriman, dia selalu membawa rasa cinta, bahkan sejuta cinta untuk manusia dan selalu mengharapkan kebaikan untuk mereka. Dia rela mendapatkan celaan, dia rela mendapatkan hinaan, asalkan manusia itu beriman kepada Allah. Ya, subhanallah, demi menyampaikan kebenaran kepada mereka. Dan dia mengatakan, bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Apa yang menyebabkan Tuhanku memberikan ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang telah dimuliakan. Sekiranya kaumku juga merasakan apa yang aku rasakan. Subhanallah. Maka inilah juga perkataan Nabi SAW tatkala penduduk Taif melemparinya dengan batu dan malaikat penjaga gunung karena begitu kasihannya kepada Nabi, dakwahnya satu kampung ditolak, satu kampung tolak dakwahnya Nabi. Lalu malaikat penjaga gunung ini mengatakan, izinkan aku mengangkat gunung itu ya Muhammad untuk menimpakan seluruhnya kepada penduduk Taif. Tapi apa kata Nabi? Jangan. Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni dosa kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Itu kata-kata Nabi. Maka kesimpulannya, karena ini sudah sudah masuk waktu Isya, betapa kisah ini mengajarkan kepada kita arti dari kemuliaan jiwa dan akhlak. Betapa kisah laki-laki ini mengajarkan kepada kita pribadi dai yang sesungguhnya, dai yang membawa cinta kasih kepada kaumnya, tidak putus-putusnya sampai ruhnya naik di tempat tertinggi di sisi Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi jamaah sekalian ini dai-dai yang mengajak tidak secara langsung di mimbar seperti ini, tapi boleh jadi dakwah-dakwah kepada orang ini lebih mengena daripada kami yang berbicara di mimbar begini. Boleh jadi ajakan sama orang kita yang hadir di masjid ini, ya mungkin kalimat-kalimat sederhana jadi kasih orang,
ya ayo kita pergi di situ, ya kita dapat begini bagus. Kita begitu saya kata-kata, tapi itu yang sadarkan orang, bukan kalimat-kalimat dari pendakwa yang di mimbar ini, ya, tapi kalimat-kalimat yang sadarkan orang. Maka mari kemudian kita menjadi betul-betul dai yang membawa cinta. Ini rumusnya ini. Sebelum berdakwah, hadirkan rasa cinta kepada manusia. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Mungkin ini saja ya yang sempat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita dicatatkan sebagai dai-dai yang insyaallah mengajak terus pada kebaikan, dan mudah-mudahan kita mendapatkan amal jariah ketika mengajak orang kepada kebaikan, dan luar biasa ketika kita bisa menyadarkan Allah menyadarkan orang lewat tangan kita, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Iya, wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.